salah satu provinsi penghasil tambang terbesar kedua di negeri ini. Nah, eksploitasi sumber daya alam yang masif di Kalimantan Selatan sejak tahun 80-an. Jadi sudah puluhan tahun yang ditongkrongi oleh sejumlah mesin industri tambang, baik itu izinnya dari pusat atau PKP 2B atau izin IUP, izin usaha pertambangan. Saya ingin melihat bahwa tambang bukan sekedar aktivitas ekonomi bisnis, tetapi tambang itu sudah menjadi instrumen persekongkolan oligarki, baik oligarki lokal maupun oligarki pusat. Tambang menjadi instrumen membangun basis patronase politik dan patronase bisnis. Dan tambang menjadi instrumen persekongkolan saat-saat menjelang pilkada. Jadi tambang menjadi political marketing yang dimainkan oleh bos-bos tambang atau mining boss atau local strongman, dan menjadi supporting financial for local election. Jadi kawan-kawan, kita tidak melihat melihat sebatas tambang itu sebagai aktivitas, tetapi tambang itu sudah memunculkan sejumlah problem yang paling parah yang saya lihat di Kalsel ini adalah rusaknya ekologi, rusaknya sumber daya alam yang sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Penggundulan hutan, kemudian lubang-lubang tambang, kemudian marginalization of local community, poverty of local community, pengusiran warga di lahan yang sudah dimiliki sejak turun-temurun karena ada kekuatan oligarki yang di-backup oleh kekuatan aparat keamanan. Selain itu, tambang juga menimbulkan konflik sosial antara warga dengan perusahaan, antar perusahaan dengan perusahaan. Jadi ada satu lingkaran setan konflik yang terjadi di lapangan di industri tambang. Selain tambang batu bara di Kalimantan Selatan itu ada lebih 3 juta hektar dan 40%, mendekati 50% luas wilayah Kalimantan Selatan itu sudah diekspansi oleh ekstraktif industri tambang dan diekspansi oleh industri kelapa sawit. Nah, sehingga Kalsel ini menjadi epicentrum yang melahirkan kontribusi tambang, karena PAD Kalimantan Selatan masih mengandalkan tambang, ekstraksi tambang itu 40% dari PAD. Namun demikian, kalau kita lihat bagaimana masifnya industri tambang yang luar biasa ini, tapi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Saya ingin memberikan satu analisa. Kalsel ini yang memiliki sumber daya alam yang kaya, tapi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Parameternya, satu, infrastruktur ekonomi tidak berbanding dengan rusaknya sumber daya alam. Kemudian pendidikan dan kesehatan. Kalsel ini memiliki Human Development Index, indeks kualitas manusia, itu ranking ke-25 dari 34 provinsi di tengah sumber daya alam yang kaya. Jadi yang menikmati masifnya sumber daya alam ini bukan warga, tapi adalah kelompok bisnis atau penguasa lokal, partai politik, dan ini menjadi satu jaringan yang terstruktur. Ya, kalau Kalsel dibilang sumber daya alam yang besar itu betul, tetapi yang menikmati, how the beneficiary, siapa menikmati sumber daya alam yang kaya ini? Nah, di situ keterlibatan
para mafia. Ya, dan Anda sudah tahu semua yang mau jadi penguasa Kapolda di Kalsel kan harus minta kulunwun juga dengan siapa local strongman di Kalsel ini. Ya, dan kan itu ada jaringan yang terstruktur dengan institusi kekuasaan, militer, kepolisian. Ini menjadi rahasia umum. Orang semua tahu itu. Ya, karena Kalsel ini sebagai industri tambang terbesar kedua itu menjadi satu instrumen bertemunya kepentingan para politisi, para pebisnis. Ini yang saya sebut dengan the rise of local oligarchy. Nah, oligarki lokal inilah juga memiliki jaringan dengan oligarki pusat. Jadi ada lingkaran setan. Sekali lagi, bicara soal tambang itu tidak bisa dilihat sebatas aktivitas ekonomi bisnis, tapi lebih penting adalah tambang menjadi instrumen persekongkolan, perselingkuhan antara politisi dan pebisnis partai politik untuk membangun patronase politik dan patronase bisnis. Jadi satu lingkaran setan. Jadi kita ini jangan menghayal Indonesia yang kaya sumber daya alam. Tidak ada satu teori pun yang saya temukan. Saya sudah keliling dunia presentasi, saya sudah ke Australia, saya sudah di mana-mana di negara Asia Selatan mempresentasikan riset ini. Tidak ada satu teori buku pun yang menjelaskan, baik tulisan jurnal, negara yang kaya sumber daya alam, automatically negara itu kaya. Kita melihat bagaimana Venezuela, kemudian Belanda yang terkenal dengan Dutch disease, penyakit Belanda. Bagaimana di Afrika, bukan Afrika itu miskin sumber daya alam. Tetapi karena sumber daya alam ini masih oleh penguasa dan para aparat keamanan di sana. Film Black of Diamond, Darah Berlian itu menjadi satu gambaran bagaimana sumber daya alam di Afrika, di Sierra Leone itu menjadi satu problem, menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin hidup dengan cara mendulang intan secara tradisional, tetapi disikat oleh para penguasa. Tidak ada teori yang menjelaskan negara yang kaya sumber daya alam itu otomatis negara itu kaya. Jepang tidak punya sumber daya alam, Korea, Taiwan, tetapi dia bangun adalah human resource development. Nah, kita ini termanjakan dengan sumber daya alam yang kaya. Ya, mari kita lihat misalnya tulisan Profesor Jeffrey Sachs, Escaping Natural Resource Curse, berkelit dari kutukan sumber daya alam. Nah, di Indonesia ini, walaupun kita hafal pasal 33, negara menguasai sumber daya alam dikelola untuk kepentingan kesejahteraan, tetapi itu di atas kertas. Tapi faktanya, Papua itu penghasil tambang terbesar di dunia. Tapi bagaimana masyarakat kehidupannya di sana? Yang menikmati ini para bajingan-bajingan, para bandit-bandit, para perampok semua. Ya, begitu juga di daerah. Saya lihat di Morowali, di Sulawesi Tengah. Saya lihat di Bombana Selatan, di Kendari. Saya sering ke sana. Siapa yang menikmati? Tenaga kerja yang mana? Tenaga kerja Cina juga kan? Ya, ini problem kita. Ini yang disebut dengan the tragedy of the common. Ini tragedi kemanusiaan seperti dikatakan oleh Profesor Gerard Hardin yang sangat terkenal, tulisan yang diterbitkan dalam jurnal Science itu tulisan lama sebetulnya 1968. Mudah-mudahan saya nggak salah dalam judulnya The Tragedy of the Commons. Tragedi kemanusiaan. Bagaimana sumber daya alam yang terbatas ini, yang unrenewable, yang tidak terbarukan tetapi menjadi pemburuan dan perampokan bersama oleh para predator. Nah, kawan-kawan semua, ini realitas kita. Konstitusi negara bahwa negara ini memiliki satu tanggung jawab mengelola sumber daya alam, laut, udara, daratan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia bagi Indonesia. Tetapi kita dikuasai oleh investor. Dan Indonesia menjadi negara yang paling bangga dan mempelacurkan negeri ini kepada investor atas nama pendapatan negara. Maka sumber daya alam kita dirampok dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat bagaimana zaman Belanda itu Sumatera dengan kelapa sawit
200 tahun yang lalu. Bagaimana Bangka Belitung itu, bagaimana pulau diumbilin, timah yang ditambah, menyisakan the tragedy of the Canaan. Begitu juga di Kalimantan Selatan, begitu juga di daerah yang lain, di Kalimantan Timur. Dan ini data survei menunjukkan bahwa tidak ada relevansi signifikan secara ekonomi bahwa sumber daya alam yang kaya automatically masyarakatnya sejahtera. Bahkan banyak tulisan yang menjelaskan justru negara yang kaya sumber daya alam itu penguasanya itu cenderung jadi penguasa koruptif karena dia menggunakan institusi kekuasaan, maka dia melakukan abuse of power. Jadi negara yang kaya sumber daya alam itu rata-rata pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang korupsi. Ya, itu tulisan karena menggunakan institusi kekuasaan dan melakukan trading influence, memperciking, berburu rente. Dan ini yang terjadi. Jangan heran saudara-saudara teman-teman, banyak pejabat daerah yang ditangkap oleh KPK akibat izin-izin tambang. Tidak terkecuali Kalimantan Selatan. Akibat izin, akibat yang pengelolaan yang benar. Jadi ini masalahnya karena regulasi kita ini yang dibuatkan DPR juga yang di Jakarta. Ya kita demo bagaimana revisi undang-undang ya Minerba. Tetapi kan pemerintah juga tetap jalan aja. Ya bagaimana Omnibus Law Cipta Karya kan tidak menguntungkan rakyat semua. Jadi sekarang kita ini memang harus ada reformasi dalam struktur kebijakan khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Kalau masih seperti ini, sumber daya alam yang kaya maka menjadi rebutan para mafia, para bandit, para perampok sumber daya alam. Jadi ada namanya stationary bandit. Seperti diucapkan oleh Mansur Olson, penguasaan perebutan sebuah wilayah. Dan itu akan menimbulkan konflik di mana-mana. Terjadi konflik di Sulawesi Tengah, itu di Morowali, kemudian di Sulawesi Tenggara, kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian juga di Sumatera, di Kalimantan Barat. Jadi sahabat-sahabatku semua, ini sebuah keprihatinan. Dan keterlibatan aparat. Ya, karena tema kita ini saya lihat ada geng Sambo. Ya, orang semua tahu, semua saya nggak mau nyebut nama. Ya, jaringan seperti ini kan sangat terstruktur, sangat silent. Ya, bagaimana institusi kepolisian kadang diseret-seret baik secara institusi maupun formal. Ya, ya Kalimantan Selatan yang saya tahu bagaimana banyaknya aktor kepentingan yang bermain di arena tambang. Maka muncul namanya illegal mining. Nah, saudara-saudara sekalian, mumpung saya ngomong nih, saya ingin menyampaikan kepada sahabat semua. Ada namanya pegunungan Meratus. Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia. Sekarang paru-paru ini bocor. Yang tidak ditambang ada tinggal pegunungan Meratus. Yaitu posisinya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Teman-teman LSM Wahli Cak Kisworo itu ya memberikan advokasi dengan warga semua menolak tambang, baik itu tambang ilegal, illegal mining maupun yang tidak legal. Kalau ini ditambang, maka struktur alam Kalimantan Selatan, Kalimantan akan rusak. Tinggal pertahanan ada pegunungan bentangan Gunung Meratus yang melintasi beberapa kabupaten dan ini menjadi incaran para mafia-mafia tambang. Silakan teman-teman, kalau ada waktu silakan Anda ke Kalimantan Selatan. Lihat bagaimana kerusakan sumber daya alam. Bagaimana kerusakan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Bagaimana di daerah yang lain. Jadi sekali lagi, Indonesia ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Memiliki sumber daya alam yang kaya, tapi tidak mensejahterakan dan tidak menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia. Yang menikmati adalah para bandit, para mafia tambang, mafia kelapa sawit itu yang menikmati. Jadi kita mempertanyakan di mana konsistensi pasal 33 bahwa negara mengelola sumber daya alam demi kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Saudara sekalian, saya udah banyak nulis buku nih soal tambang nih. Ya. Saya banyak buku sudah saya presentasikan di mana-mana. Ya. Ada sekian buku yang saya tulis. Republik salah urus. Nah, jadi kita termanjakan. Kalau bangsa ini ingin maju, jangan lagi mengandalkan soal sumber daya alam. Kalau bangsa ini ingin maju, dimulai dari pendidikan. Tidak ada teori yang mengatakan tambang itu, kelapa sawit itu mensejahterakan. Ya, walaupun Indonesia penghasil kelapa sawit salah satu terbesar di dunia, tetapi kita tidak bisa menikmati. Ya, ini saya baru saya tadi baca CSR. Pengusaha tambang itu nggak pernah nyetor CSR. Ya, royalti kita di Kalsel ini hanya sekitar 3,7 triliun. Itu ampasnya saja dari jutaan metrik ton yang diekspor ke India, ke Cina, ke Jepang. Jadi tidak berbanding. Saya jelek-jelek ini pernah staf ahli di DPRD Komisi 3 Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi saya tahu, ya. Jadi saya tahu bagaimana bekerjanya mesin mafia tambang di Kalimantan Selatan. Nah, jadi mesin mafia ini karena yang menguasai tambang dikasih para haji-haji semua kan. Nah, ini menjadi satu cukong, menjadi cukong pilkada. Menjadi saper finansial. Maka kepala daerah yang terpilih karena didukung oleh para bos tambang, kepala daerah automatically dia akan tersandra oleh kebijakan yang dibuat sendiri. Tentu saja kebijakan ini dibuat juga di legislatif provinsi. Maka penguasa daerah itu dibajak oleh kekuatan oligarki. Dan para pemilik tambang itu, atau saya meminjam istilahnya local bossism, itu menjadi shadow government, pemerintahan bayangan. Shadow state, negara bayangan, karena dia mengendalikan kebijakan. Dia sebagai pemain menghitam putihkan landscape politik lokal. Jadi bagaimana saya oleh pemerintahan bayangan. Di pusat juga begitu, apalagi di daerah. Jadi namanya shadow government. Saya meminjam istilahnya Profesor Barbara Wade. Dan ini bekerja. Teori ini bekerja di daerah, khususnya di daerah yang memiliki sumber daya alam. Jadi sahabatku semua, saya tetap mengatakan bahwa tambang itu bukan berdiri sendiri. Ada kepentingan yang beragam. Kepentingan dari aparat, menjadi backing cukong illegal mining. Kemudian juga bagaimana partai politik. Di Kalsel itu nggak ada ketua partai politik yang bukan pengusaha tambang. Semua ada jaringan. Di era high cost demokrasi, biaya tinggi demokrasi. Kalsel itu salah satu provinsi yang memiliki biaya pilkada demokrasi paling tinggi di Indonesia ini. Karena